Ketika seseorang sedang menanam padi dan padi itu bertumbuh, faktanya yang bertumbuh tidak hanya padi, namun di sana juga bertumbuh yang namanya rerumputan. Tidak hanya rumput, ternyata padi juga terancam keberadaannya, pertumbuhannya untuk menghasilkan buah, terancam dari wereng atau yang juga bisa kita kenal dengan sebutan hama. Hama ini kalau dibiarkan saudara, tentu akan bisa merusak tanaman-tanaman padi ini sehingga padi ini tidak bertumbuh namun mati. Ternyata di dalam kebun anggur juga terdapat pengganggu-pengganggu, dan ketika pengganggu-pengganggu itu dibiarkan saudara, maka kebun-kebun anggur yang ada itu bisa rusak dan tidak bisa menghasilkan buah. Kita lihat di dalam kitab Kidung Agung pasal 2 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan, "Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga." Ini adalah perkataan seorang gadis sulam, gadis yang sangat dicintai oleh seorang Raja Salomo. Dia berkata kepada putri-putri Yerusalem supaya menangkap rubah-rubah kecil yang berpotensi besar bisa menghancurkan kebun anggur milik mereka. Nah, saudaraku, kebun anggur ini merupakan sebuah gambaran dari hubungan cinta kasih antara Raja Salomo dengan gadis sulam. Hubungan mereka yang begitu indah, begitu mesra itu digambarkan seperti kebun anggur yang sedang berbunga, saudara. Hubungan ini bisa hancur, hubungan ini bisa rusak kalau rubah-rubah kecil ini dibiarkan saja. Saudaraku, tentunya ada banyak hal yang berpotensi untuk menghancurkan sebuah hubungan. Seandainya kebun anggur yang sedang berbunga indah ini kita gambarkan adalah keluarga kita, saudara. Sebuah keluarga yang harmonis, yang digambarkan seperti kebun anggur yang sedang berbunga, sedang indah-indahnya. Juga ada banyak hal yang bisa berpotensi merusak hubungan keindahan antara keluarga. Macam-macam, saudara. Rubah-rubah kecil itu bisa menjelma menjadi masalah-masalah, bisa menjelma menjadi kesulitan-kesulitan, bisa menjelma menjadi sebuah kemarahan, bisa menjelma menjadi sebuah kebosanan, bisa menjelma menjadi sebuah tidak percaya diri, bisa menjelma juga menjadi pihak ketiga, keempat, kelima yang bisa berpotensi menghancurkan keluarga kita. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita pada saat ini benar-benar mengetahui bahwa setiap hubungan itu selalu ada potensi pengganggu. Kita tidak bisa untuk menolak akan hal ini, namun kita bisa menangkal ini dengan kita terus berdoa kepada Tuhan, karena hubungan dalam keluarga itu Allah yang membangunnya. Kita serahkan kembali kepada Allah yang membangun itu supaya menangkap rubah kecil yang bisa menghancurkan keluarga kita, yang bisa mengganggu keindahan hubungan di dalam keluarga kita. Kalau kita gambarkan bahwa kebun anggur ini adalah sebuah gereja, tentu juga ada banyak hal yang bisa mengganggu sebuah keindahan hubungan antara umat Allah di dalam gereja. Kebencian, dendam, kepahitan, iri, dengki, wah banyak sekali, saudara, rubah-rubah kecil yang ada di dalam gereja. Kita tidak bisa menolak ini, namun kita bisa juga menangkalnya dengan kita terus berdoa kepada Allah. Gereja ini milik Tuhan, saudara. Dialah yang empunya gereja ini. Oleh sebab itu mari kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya Tuhan menangkap rubah-rubah kecil yang berpotensi menghancurkan gereja kita. Wah, banyak, saudara. Kita harus benar-benar tahu akan hal ini. Jadi
hubungan antara Raja Salomo dengan gadis sulam ini pun juga diibaratkan adalah hubungan Allah dengan jemaatnya. Ada banyak hal yang bisa berpotensi merusak keindahan hubungan jemaat Tuhan dengan Allah. Kalau saat ini jemaat sedang antusias melayani Tuhan, sedang begitu bersemangat di dalam melayani Tuhan, itu pun ada selalu pengganggu yang bisa merusak semangat itu, yang bisa merusak spirit itu, saudara. Kita benar-benar harus tahu hal ini, dan mari kita terus berdoa kepada Tuhan supaya Allah menangkap pengganggu-pengganggu itu, sehingga spirit kita, semangat kita untuk membangun gereja Tuhan di tempat ini bisa terus terjaga. Kita terus bisa melayani Tuhan dengan apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan, yang terbaik bisa kita persembahkan untuk Tuhan. Kiranya pelajaran dari kebun anggur yang berbunga dengan rubah-rubah kecil ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus